Deborah boleh berada lagi bersama dengan keluarga di tempat ini, keluarga Ibu Rika Oninga Sumampo dalam persekutuan ibadah wanita kaum Ibu Rayon Deborah. Yang kami hormati Pendeta Ibu Ferry Lalawina SPH, dan yang menjadi hadir pada sore hari ini Ibu Grace Pangausupit, serta pelayan khusus yang ada, dan juga penasihat Jumat Ibu Rayon itu, dan juga yang kami ngasihi ibu-ibu Rayon Deborah yang boleh hadir pada sore hari ini. Sebelum ibadah kita mulaikan, kita dengarkan dulu ucapan selamat datang dari keluarga. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji syukur karena kebaikan Tuhan sehingga orang ibu yang ada di Rayon Deborah boleh terkumpul lagi di tempat ini untuk mengadakan ibadah. Atas nama keluarga, tuan rumah menyampaikan selamat datang kepada kita semua, khusus bagi yang kami hadir untuk Pendeta Pangausupit dan juga Ketua Wanita Kaum Ibu, Ibu Penatua Tuti Anturiku SPD, dan juga kepada seluruh ibu-ibu yang ada di Rayon Deborah yang boleh hadir pada saat ini. Saya atas nama keluarga tuan rumah menyampaikan selamat datang, selamat sore, dan selamat kita mengikuti ibadah selamat. Terima kasih kepada keluarga yang sudah menyambut kita dengan sukacita iman. Dalam persiapan, kita angkat pujian. Ibadah wanita kaum Ibu Rayon Deborah di rumah keluarga Monika Sumampo, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan nas pembimbing dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-14.
Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Disilakan dulu. Ibu-ibu Tuhan yang diberkati, mari kita mengaku dosa kita dan kita persiapkan untuk menerima firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang hadapan hadirat-Mu. Kami mau mengaku akan dosa-dosa yang telah kami lakukan melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami terhadap suami, anak-anak, orang tua, ataupun siapa yang berada di dekat kami. Kami memohon Tuhan, Engkau mengampuni akan salah dan dosa kami. Engkau mengasihani dan melayakkan kami untuk membaca dan menerima, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberi kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kuasailah tempat ini, kuasailah hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, hati yang tulus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari membuka Alkitab. Matius 26 ayat 1 sampai 13. Saya mengundang dua ibu. Ibu Joyce, Enci Joyce untuk bisa membacakan Matius 26 ayat 1 sampai 5. Ibu Lisa ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Mohon di depan sini. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Terima kasih. Yesus diurapi.
Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Terima kasih. Kita sambut dengan firman ayat Allah Jayalah. Firman Jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Ibu-ibu Tuhan diundang ibu-ibu kolom 8 dan kolom 10 untuk puji-pujian. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terima kasih pujiannya. Ibu-ibu Rayon dan Deborah yang diberkati Tuhan. Tema ibadah sepanjang minggu berjalan adalah persiapan penguburan Yesus. Kita sedang berada pada pemaknaan kematian Tuhan Yesus di minggu sengsara yang keempat. Waktu sangat cepat berlalu, sudah masuk di minggu keempat, hari Minggu sudah masuk ke minggu yang kelima. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti dialami manusia. Bahkan ada orang-orang tertentu yang sudah mempersiapkan kematiannya. Pada perenungan minggu ini kita membaca bagaimana Tuhan Yesus memandang apa yang diperbuat oleh seorang perempuan membawa minyak wangi yang mahal, dibuli-buli pualam, dan meminyaki Yesus kapan penguburannya. Walaupun sikap perempuan ini dipandang suatu pemborosan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain, dengan dalih minyak mahal ini orang boleh jual, kong DP uang boleh kasih ke orang-orang miskin. Itu DP dalih. Padahal untuk sesuatu yang diberikan terakhir kali kepada Tuhan bukanlah suatu pemborosan. Karena orang-orang miskin masih akan bersama-sama dengan mereka, sedangkan Tuhan Yesus akan mati. Artinya, ada banyak kesempatan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dan Yesus memandang bahwa pencurahan minyak mahal di atas kepalanya sebagai persiapan penguburannya itu bukanlah satu pemborosan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, peristiwa di atas terjadi menjelang perayaan Paskah bagi umat Israel.
yang merupakan suatu hari raya musim semi yang dikaitkan dengan peristiwa Israel meninggalkan tanah Mesir. Rumah orang Ibrani karena darah anak domba telah dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pintu rumah mereka supaya selamat dari kematian semua yang sulung di Mesir. Penyaliban Kristus terjadi pada saat hari persiapan Paskah. Kita bisa lihat dalam Yohanes 19 ayat 14. Di kemudian hari Paskah bagi orang Kristen dilakukan dalam pemaknaan bahwa Tuhan Yesus adalah korban yang dipersembahkan untuk pengampunan dan untuk penebusan dosa umat manusia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, apa yang dilakukan oleh perempuan di atas tadi telah ditetapkan Tuhan. Kisahnya bisa dilihat dalam pembacaan yang tadi sudah kita baca bersama. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Yesus menegur dengan keras ketidakpekaan orang-orang Yahudi tentang penggenapan janji di dalam Dia. Maka pada bagian ini Yesus memuji kepekaan seorang perempuan di dalam mempersiapkan pemakamannya, pemakaman Tuhan. Seorang perempuan yang dengan segenap hati memberikan urapan minyak wangi kepada Yesus sebagai tanda bahwa Yesus segera dimakamkan. Mengapa dia bisa mengetahui saatnya? Karena Tuhan memberikan kepekaan kepada perempuan ini. Perempuan ini namanya Maria. Tuhan memberikan kepekaan dan telinga yang cepat untuk mendengar. Jika para pemimpin agama Yahudi tetap mengeraskan hati, meskipun Tuhan telah memberikan firman-Nya berkali-kali tentang ini, tetapi mata mereka tetap buta, telinga mereka tetap tuli. Itulah sebabnya nubuat Yesaya digenapi di dalam kedegilan mereka yang terus-menerus melawan. Bisa dibaca dalam Yesaya 6 ayat 10 sampai 11. Mereka melihat tetapi tidak mengerti. Mereka mendengar tetapi tidak menanggapi. Bagaimana dengan para murid? Para murid juga tidak mengerti. Mereka melihat bahwa membayar uang sangat mahal untuk minyak wangi, lalu membuang minyak wangi itu merupakan pemborosan. Benarkah ini merupakan pemborosan? Tidak. Mengapa tidak? Karena telah tiba waktunya bagi Yesus akan mati di kayu salib, dan tidak ada seorang pun yang mengerti dan memberikan persiapan simbolik seperti perempuan ini. Para murid berulang kali mendengarkan ajaran Yesus, tetapi tidak memahami apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Yesus. Tanpa disadari oleh para murid, ternyata ada seorang perempuan yang terus-menerus menyimak apa yang Yesus nyatakan kepada mereka. Dia tidak termasuk orang penting, tapi bagi Yesus dia memiliki peran yang sangat penting. Tuhan memilih untuk menyatakan pekerjaannya melalui orang-orang pilihannya. Dan pilihannya tidak bergantung betapa pintar, kaya, terkenal, atau hal-hal lainnya. Dia juga tidak memilih hanya laki-laki. Dalam Yohanes 12 ayat 3 sampai 5, minyak ini harganya 300 dinar. Kalau kita mengikuti khotbah dari ibadah pada minggu yang lalu, 300 dinar itu disetarakan, dijumlahkan dengan rupiah sekitar 600-an juta rupiah. Boleh beli apa saja tuh 600-an juta rupiah. Jadi luar biasa, sangat mahal minyak ini. Jika Yesus telah mati nanti dengan prosesi pemakaman orang-orang hukuman yang disalib akan berlangsung sangat cepat dan tidak memungkinkan untuk memberikan Yesus upacara kedukaan yang pantas. Maka Maria mempersiapkan
prosesi itu pada waktu makan bersama. Berarti Maria bukan hanya tahu bahwa Yesus akan mati, tetapi dia juga tahu bahwa Yesus akan mati di tangan bangsa-bangsa lain. Dia tahu dan dia mempersiapkan penguburan yang pantas untuk Yesus. Nah, tanpa bicara, tanpa berkata-kata, tanpa membanggakan diri, Maria segera bertindak, membeli minyak yang sangat mahal dan dicurahkan kepada Yesus. Orang yang tidak mengerti pasti akan mengatakan, mengapa buang-buang uang? Tetapi setelah mereka tahu makna simbolik dari apa yang dilakukan Maria, mereka baru mengerti. Dan waktunya tepat. Tindakan Maria tepat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi sesuatu untuk Tuhan. Biarlah kerinduan kita akan Tuhan bukan sekedar ingin sekali melayani, tetapi kerinduan untuk seumur hidup dikuasai oleh tujuan hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita aplikasikan dalam melakukan pekerjaan, dalam mendidik anak, menjadi istri yang baik, ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam masyarakat, dalam gereja, dan dimanapun kita berada. Kita memberi diri seutuhnya kepada Tuhan. Kita memberi diri seantero kita kepada Tuhan, tanpa ragu, tanpa sisa. Pendeta Feni sudah mengatakan itu. Tanpa sisa kita harus mengasihi Tuhan dengan seutuhnya, dan kita juga harus mengasihi sesama manusia. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah kita semua. Amin. Diundang ibu-ibu Tuhan kolom 9 untuk puji-pujian. Hidup juta tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami dari dosa. Kematian ditanggungnya supaya kami luputlah. Hijau juta tergantung Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita memberi persembahan, tanda syukur kita kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa Hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Ku persembahkan hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. sebelum masuk pada doa syafaat, jika ada permohonan doa untuk sama-sama kita doakan. Kita akan mendoakan cucu dari Ibu Ani Masrani yang hari ini Tuhan berikan usia baru 1 tahun. Jika ada yang lain, mendoakan Bapak Willy Boyo dalam pemulihan, ya, Bapak Filipus Makadada juga dalam pemulihan sakit, adik Solido Pak Ani. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami telah selesai beribadah di saat ini.
firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan renungkan bersama, mengajar kami melalui jalan derita Tuhan Yesus di minggu sengsara keempat ini, untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih peka, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa raga, dan mengasihi sesama kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk keluarga Ibu juga meminta Sumangkau sebagai tuan rumah yang sudah membuka rumah mereka untuk kami beribadah di sore hari ini. Tuhan, Engkau berkati tugas kerja suami, setiap apa yang menjadi cita-cita dan kerinduan serta harapan dari keluarga diberkati oleh Tuhan. Berkati Ibu Rike sebagai kapur pemerintahan di desa Kaasar, juga sebagai guru sekolah minggu di Jemaat Gemim Trivena Kaasar. Tuhan, berkati anak-anak yang sudah bekerja, bahkan anak-anak dan cucu yang masih dalam masa pertumbuhan dan pendidikan. Engkau memberikan kepintaran dan kecerdasan kepada anak-anak terkasih ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk semua ibu-ibu yang ada di rayon Deborah ini. Apabila Tuhan ada pergumulan dalam kehidupan kami, mari Tuhan, Engkau lawat kami satu persatu. Memberkati kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Apabila ada yang sakit, mari Tuhan, Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Willy Boyo, Bapak Filipus Makadada, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk adik Solideo Paat, cucu dari yang terkasih Ibu Ani Nasrani, yang saat ini Tuhan telah anugerahkan usia baru 1 tahun. Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang digumulkan keluarga, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang memulihkan dia, Engkau yang menyembuhkan dia, sehingga Tuhan, dia bisa menjadi anak-anak yang luar biasa dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kepintaran, kecerdasan Engkau berikan bagi adik Soledeo ini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, berkati, sertai, lindungi, tambah-tambahkan hikmat sorgawi kepada Ibu Penatua WKI Sifera Kaasar, Ibu Tuti Angkoweku SPD, Wakil Ketua, Sekretaris, Asisten Bendahara, Koordinator UPK, Panitia HRG, Panitia Youth Festival Minawerot 1, semua yang telah memberi diri dalam pelayanan kepada Tuhan, tolong berkati Tuhan, rencana dan program ke depan boleh terlaksana dengan segala baik. Demikian juga Tuhan, pada sebentar sore akan ada penilaian tentang Taman Paskah di wilayah Minawerot 1. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, tim yang sudah dibentuk, semua panitia yang ada, Engkau berkati hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, berkati persembahan yang telah kami kumpulkan, supaya boleh dipakai dengan bijak untuk pelayanan kepada jemaat Gemim Trivena Kaasar. Berkati kami semua yang memberikan Tuhan, biarlah Engkau mengajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia memberi, bahkan memberi untuk pelayanan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik Ketua BPMJ Ibu Pendeta Hartini Mandai MTH, Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Fenilala Rumi STH, calon vikaris, pelayan khusus komisi-komisi kerja, koordinator BIPRA dari kolom 1 sampai kolom 10, postor dan pegawai kantor, semua yang telah memberi diri untuk pelayanan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh terpelihara kebersamaan yang bergandengan tangan dalam satu tugas pelayanan masing-masing dengan keluarganya. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia Tuhan, khususnya pemerintah Wanua Kaasar. Berkati hukum tua Bapak Diaken Doni Dumais ST, aparat pemerintahan yang ada, Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Fronika Dumais Kaligis, dan semua perangkat desa yang terkait, supaya tercipta lingkungan dan damai sejahtera. Ya Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, supaya kami boleh tiba dengan selamat, memberi berkat damai sejahtera kepada keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah sembahyang kami, yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diundang berdiri, kita akan menutup ibadah ini. Nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Bapa kita dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan menyertai keluarga Ibu Rika Monika Sumampo dan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin. 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 Demikian ibadah kita selesai. Wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasih-Nya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagaikan domba di tengah serigala, hendaklah hatimu tulus dan perkasa. Bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita. Di sini dan di mana-mana, banyaklah jiwa yang seberang yang mengerang, yang nantikan uluran tangan kasih-Mu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan, demi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini telah selesai dengan segala baik. Atas nama keluarga dan juga kita semua yang hadir di sini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin pada sore hari ini, Ibu Grace Pangau Supir, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam tugas, kerja, pelayanan, dan juga memberkati bersama kita. Kita akan memberikan puji ekstra. Sambil memberi, kita angkat pujian. Pujian berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita akan mendengarkan penyampaian pertama dari Ketua Ibu. Damai di hati. Shalom. Tentu kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus
ketika orang semua boleh ada sebagaimana orang ada saat ini dan boleh ada waktu untuk Tuhan dalam satu persekutuan wanita Pogidi Sutera Kaasar yang berada di Rayon Debora. Dan atas nama komisi Punya Rumah dan kita sekalian yang hadir menyampaikan banyak terima kasih kepada Dr. Anda Ibu Grace Pangusupit yang sudah menjadi saluran berkat buat orang semua di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas kerja, terlebih dalam pelayanan, juga memberkati dalam kehidupan bersama keluarga. Terima kasih juga disampaikan kepada Punya Rumah, Ibu Rike, keluarga Wanita Sumampo yang sudah menyiapkan tempat ini untuk kita beribadah, tempat beribadah, dan terlebih membuka hati untuk hati menerima orang semua dengan penuh sukacita iman. Tuhan Yesus memberkati di dalam segala hal. Terima kasih juga untuk kehadiran kita semua dalam persekutuan ibadah wanita Pom Ibu, pendeta jemaat Ibu Pendeta Pendra Laluni, sarjana teologi, penasihat jemaat Ibu Truli Prayowiku SE, serta orang-orang tua lanjut usia yang selalu hadir menopang dalam pelayanan wanita Pom Ibu, serta kita semua ibu Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati orang semua. Dan sebagai penyampaian, kalau melihat di jadwal minggu depan, tanggal 22 adalah ibadah gabungan. Namun karena ada hari doa sedunia yang biasanya orang laksanakan bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Anak, maka minggu depan hari Jumat tidak ada ibadah gabungan, dimajukan pada hari Kamis jam 4 di rumah gereja. Kita akan beribadah bersama dengan Komisi Pelayanan Anak. Jadi ibu dan anak akan ibadah bersama-sama. Untuk itu diharapkan kehadiran terus semua dan Bapak Tukangge, Bapak Kuseinya untuk hadir dalam persekutuan ibadah hari doa sedunia. Itu dulu yang menjadi penyampaian jam 4 di gereja. Itu dulu yang menjadi penyampaian dari saya, dan untuk itu kembalikan kepada koordinator pelayan. Terima kasih.